Halo sahabat Cangketod, kembali lagi bersama kami di Cangketod Movie, channel yang mengupas dan menguliti berbagai jenis film. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film Donghua yang berjudul Sword Quest. Dalam film ini, menceritakan seorang pemuda yang mengumpulkan 10 pedang ilahi untuk membangkitkan pedang ilahi terkuat yang bisa menghancurkan dunia. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita sama-sama saksikan filmnya. Go, go, go! Kemudian setelah itu, acara pernikahan antara Xiaoling dan Nyonya Yan dilanjutkan. Namun di sini, Nona Yan memperlihatkan tatapan sinis, seakan-akan tidak senang dengan pernikahannya. Setelah acara pernikahan selesai, Xiaoling digusur oleh Nona Yan ke kamar pengantin. Saya kira mereka berdua akan cangketod. Tapi ternyata ritual pernikahan yang telah dilaksanakan tadi hanyalah sebuah sandiwara untuk menghormati keluarga Jiang. Dan pada kenyataannya, Nona Yan tidak benar-benar ingin menjadi istri dari Xiaoling. Karena Nona Yan menganggap Xiaoling tidak selevel dengannya. Akhirnya, dia pun memberikan surat kontrak pernikahan selama 3 tahun. Dan setelah kontrak itu berakhir, maka Xiaoling akan disepak dan status suami istri telah berakhir. Mendengar perkataan dari Nona Yan, Xiaoling terlihat tidak peduli dan bersikap santuy. Yang ada dalam pikiran Xiaoling hanyalah kabar tentang gurunya, karena sudah lama tidak bertemu dan beramprok jonghok. Xiaoling pun terbayang masa lalu sebelum dia kawin dan berpisah dengan gurunya. Dalam bayangannya, diperlihatkan pada pelatihan tipis-tipis antara Xiaoling dan gurunya. Di sini, sang guru akan memberitahu tentang ayah Xiaoling. Dijelaskan bahwa saat usia Xiaoling 3 tahun, ayahnya meminta kepada gurunya untuk menjaga pedang yang dibawa oleh Xiaoling. Lalu, gurunya menjelaskan bahwa pedang yang dimiliki Xiaoling bernama pedang pelahap jiwa. Dan pedang tersebut dapat memandu dan melahap pedang ilahi lainnya, serta menjadikan penggunanya lebih kuat. Namun di samping itu juga, pedang tersebut adalah pedang iblis yang dapat membunuh penggunanya jika segel yang ada pada pedang tersebut rusak. Tiba-tiba muncullah aura hitam yang menjelma menjadi iblis, lalu menyerang Xiaoling. Alhasil, pertarungan pun tidak dapat terelakkan. Di sini, Xiaoling dan gurunya tidak dapat menandingi kekuatan iblis itu. Akhirnya Xiaoling terkena serangan telak yang membuatnya terpental. Secara tiba-tiba, pedang di tangan Xiaoling mengeluarkan aura merah yang mengerikan. Kemudian, dengan sekali tebasan, sang iblis terbantai dan lenyap. Karena kejadian itu, akhirnya jiwa pedang melahap jiwa dan mengendalikan tubuh Xiaoling. Dengan tubuh yang dikendalikan jiwa pedang iblis, Xiaoling secara tidak sadar menyerang gurunya sendiri. Namun di sini gurunya berhasil mengeluarkan jiwa iblis yang merasuki Xiaoling dan kemudian menyegelnya kembali ke dalam pedang tersebut.
Adegan dilanjutkan pada sebuah penginapan di kota Fuchun. Diperlihatkan juga sepasang suami istri yang pernah ditolong oleh Xiaoling kemarin diusir dan dipaledog oleh pemilik penginapan di sana karena mereka tidak punya uang untuk membayar penginapan tersebut. Mereka pun pergi mencari penginapan lain. Dalam perjalanan, mereka berdua tak sengaja berjumpa dengan seorang wanita yang memiliki paras cukup seram. Kita panggil saja wanita tersebut dengan nama Ce Edo. Di sini Ce Edo menawarkan diri mencarikan penginapan bagi mereka berdua. Namun sebelum itu, Ce Edo mendatangi penginapan sebelumnya yang telah didatangi oleh kedua pasangan tadi dan memberikan pelajaran kepada sang pemilik penginapan. Scene berganti kepada Xiaoling yang sedang berjalan di tengah hutan dan ditemani oleh jiwa pedang iblis miliknya. Tanpa sengaja, mereka berdua menemukan binatang roh yang ada dalam formasi roh tingkat tinggi. Sang jiwa iblis menyarankan kepada Xiaoling untuk menyerapnya, dan dia akan membantu untuk menemukan pedang ilahi. Namun Xiaoling menolaknya dan berkata, "Ini adalah milik keluarga Jiang, dan aku tidak berhak untuk mengambilnya." Scene berpindah pada sepasang suami dan istri yang diberikan tempat tinggal oleh Ce Edo. Tanpa diduga, Ce Edo malah menggoda suami dari perempuan tersebut dan berkata dalam hatinya bahwa aroma berondong benar-benar enak. Scene berganti kepada keluarga Jiang. Di sini, Nona Yan dimarahi oleh tetua karena menolak Tuan Muda Sen dan lebih memilih Xiaoling. Tapi untungnya, sang ayah melerai tetua dan menyuruh Nona Yan untuk pergi. Kemudian Nona Yan dihampiri oleh adiknya yang bernama Yun Xiao. Yun Xiao menyalahkan kakeknya karena telah menjodohkan kakaknya dengan Xiaoling yang dianggapnya sebagai pemuda lemah dan tak mempunyai bakat. Saat di tengah kota, istri dari sang suami yang ditolong oleh Xiaoling diganggu oleh tuan muda keluarga Sen dan hendak melecehkannya. Saat hendak diopi, datanglah sang suami yang menyelamatkannya. Awalnya, sang suami berhasil mengalahkan anak buah Tuan Muda Sen. Namun, dia dapat dipukul mundur oleh Tuan Muda Sen karena perbedaan kekuatan. Di saat yang kritis, muncullah jagoan neon kita, yakni Xiaoling, yang membantu pasangan tersebut. Pertarungan pun terjadi kembali. Sang suami itu awalnya bisa membantai para pasukan dari Tuan Muda Sen. Namun, karena Tuan Muda Sen milu nimbrung, keadaannya pun berbalik. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, Xiaoling memberikan sedikit kekuatannya untuk membantu si suami melawan Tuan Muda Sen. Alhasil, Tuan Muda Sen dapat dikalahkan dengan mudah. Untuk lebih mudah dan tidak berbelit, kita panggil saja kedua pasangan itu dengan panggilan Mawar dan Gatot. Kita lanjut. Setelah berhasil mengalahkan Tuan Muda Sen, Gatot dan Mawar berterima kasih kembali dan memberikan uang hasil penjualan barangnya kepada Xiaoling. Di sini juga, Xiaoling memberikan buku teknik bela diri kepada Gatot agar di masa yang akan datang dia menjadi lebih kuat dan bisa melawan musuh-musuhnya. Scene berganti pada Xiaoling yang ditemani roh pedang iblis. Di sebuah hutan, dan tanpa sengaja, dia melihat jejak misterius dari kekuatan roh, dan dia beranggapan pasti telah terjadi sesuatu di tempat ini. Saat melanjutkan perjalanannya, ada seseorang yang membuntuti Xiaoling, dan ternyata itu adalah adik dari Nona Yan yang ingin memberikan pelajaran kepada Xiaoling. Saat adiknya Nona Yan melihat sebuah semak yang bergoyang, dia beranggapan bahwa Xiaoling bersembunyi di situ. Namun, setelah dia menyerangnya, ternyata yang muncul adalah monster roh yang sedang berak. Karena ketakutan, dia pun ngabret putat patit dan tak sengaja bertemu dengan pendekar mabuk yang sedang mabuk kecubung. Saat sang pendekar mabuk
Saat sang pendekar bangun dari mabuknya, ternyata di hadapan mukanya ada seekor monster serigala bertanduk. Di sini terlihat sang pendekar mabuk dengan mudah membantai sang monster. Tanpa diduga, sang serigala bertanduk memanggil jamaahnya dan kembali menyerang sang pendekar dan adiknya Nonayan. Dalam keadaan terdesak, muncullah jagoan neon kita, yakni Xiaoling. Dengan sekali heboh, semua monster serigala terbantai. Adiknya Nonayan, atau yang bernama Yan Xiao, sangat terkejut menyaksikan kekuatan Xiaoling yang begitu kuat. Padahal, awalnya Yun Xiao mengira Xiaoling hanyalah pemuda lemah yang tak berguna. Selain itu juga, Xiaoling menyembuhkan kaki Yun Xiao yang telah tergilir. Dan pada akhirnya, Xiaoling membawa Yun Xiao pergi dari hutan. Sesampainya di kota, Yun Xiao berkata, "Kalau saja kakakku tahu bahwa Xiaoling itu berbakat, pasti kakaknya senang. Dan keluarga Shen tidak mungkin berani mengintimidasi keluarga Jiang." Dan di sini Xiaoling menyuruh Yun Xiao untuk tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa dirinya bisa bela diri. Xiaoling pun berkata, "Aku hanya menggunakan kekuatanku pada saat-saat terdesak saja." Scene berpindah pada keluarga Shen. Di sini, Tuan Muda Shen dimarahi oleh ayahnya karena sebelumnya dia kalah bertarung. Serta ayahnya menyarankan agar Tuan Muda Shen segera membunuh menantu keluarga Jiang, yaitu Xiaoling. Scene berganti pada Xiaoling dan Yun Xiao yang dimarahi oleh pamannya karena pulang larut malam. Dan dia juga menceramahi Xiaoling, namun Xiaoling mengabaikannya dan pergi begitu saja. Saat Xiaoling sedang berkultivasi, datang lagi Yun Xiao yang membawakannya makan malam. Tanpa diduga, Nonayan juga datang ke kamar Xiaoling dan berkata, "Aku perlu berbicara dengan Xiaoling empat mata." Sesampainya di tempat formasi pengumpulan roh keluarga Jiang, Xiaoling diperintahkan oleh Nonayan untuk menyerap kekuatan roh di tempat tersebut. Di sini, Xiaoling terus menggoda Nonayan dan berkata bahwa Nonayan selalu peduli kepadanya. Namun Nonayan menyangkal ucapan Xiaoling itu. Nonayan berkata, dia hanya berharap agar Xiaoling bisa melindungi dirinya sendiri saat bertemu dengan keluarga Shen. Scene berganti pada Tuan Muda Shen bersama kedua anak buahnya yang mendatangi keluarga Jiang untuk mencari Xiaoling dan membalaskan dendamnya dengan cara mengajak Xiaoling berduel. Tetapi di sini Nonayan bersedia menggantikan Xiaoling untuk bertarung dengan Tuan Muda Shen. Alhasil, mereka berdua pun bertarung di arena. Pada momen ini, semua orang masih menganggap Xiaoling sebagai pecundang karena tidak berani melawan Tuan Muda Shen. Akibatnya, Nonayan lah yang menggantikannya. Pertarungan pun dimulai. Awalnya pertarungan mereka berdua imbang. Sampai pada akhirnya, saat beradu kekuatan, Nonayan kalah dan terpental. Dan tiba-tiba, episode ini pun berakhir. Ending yang sangat membagongkan, bukan?